Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Kumala Dewi. Nomor pokok mahasiswa 1802950016. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kriminologi dosen pengampu Bapak Ibrahim Fikma Edrisi Sarjana Hukum Magister Hukum. Kriminologi berasal dari kata krimen yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya ilmu. Sehingga kriminologi merupakan ilmu yang pelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Menurut para ahli, menurut Suherlan, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Menurut Watt, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, dan termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Menurut Notch, kriminologi ialah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Sebab-sebab orang melakukan tindak pidana. Pertama ialah faktor internal. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong untuk melakukan tindak pidana. Hal itu disebabkan oleh pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan-aturan yang dalam cara hidup masyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seorang berbuat jahat. Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan, apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah atau kerugian tertentu. Faktor individu. Seorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Akan tetapi, sebaliknya, jika seorang berlaku tidak baik, maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadian yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat, baik itu bagi diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadian dan cenderung terombang-ambing oleh perkembangan akan terus terserat arus kemana akan mengalir, entah itu baik atau buruk, mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Kedua, faktor eksternal. Faktor ekonomi. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak. Di setiap negara, hingga saat ini belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara di mana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat penjahat, pelanggaran, dan penjahat dari berbagai macam corak. Hampir setiap tahun, harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut, sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seorang untuk melakukan tindak pidana. Mereka beranggapan melakukan tindak pidana karena keluarga mereka membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan terkadang beberapa dari mereka melakukan tindak pidana untuk membeli narkoba. Faktor lingkungan. Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana. Seorang yang hidup di dalam lingkungan yang mendukung untuk melakukan tindak pidana, maka suatu waktu juga akan melakukan tindak pidana. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Misalnya, kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang, dan pergaulan dengan seorang yang sering melakukan tindak pidana.
Faktor penegak hukum. Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jerahnya pelaku tindak pidana. Sehingga pelaku yang telah bebas dari masalah hukumnya tidak takut, tidak segan mengulangi perbuatan tindak pidana kembali. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penelitian dari hasil wawancara dengan narapidana, terdapat 4 orang dari 10 orang narapidana yang diwawancari yang ternyata sudah lebih dari sekali keluar masuk penjara pada tindak pidana yang sama. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan cara sendiri untuk mengatasi apabila terjadinya kejahatan di lingkungannya, yaitu dengan cara main hakim sendiri. Faktor perkembangan global. Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara. Sedangkan bagi individu, perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam masa perkembangan global tersebut, selain itu seorang yang memiliki suatu harta yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses. Hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lain untuk menunjukkan bahwa dirinya yang paling unggul, dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang tadinya kurang mampu pun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan risiko apa yang akan diterimanya kelak atau perbuatannya telah ia lakukan. Tindak pidana yang ada di sekitar lingkungan saya beserta kaitan dan bagaimana solusi dari saya untuk mengatasinya. Saya bertempat tinggal di Kecamatan Josari, Kota Bumi, Lampung Utara. Di sekitar tempat saya tinggal kerap kali terjadinya tindak pidana pencurian, dan baru-baru ini ada kejadian pembegalan. Umumnya pencurian dan pembegalan terjadi di malam hari. Biasanya para pencuri melakukan aksinya ketika malam hari. Mereka melakukan segala cara untuk bisa mengambil barang yang ada di dalam rumah korbannya. Mereka juga tidak segan-segan melakukan, bahkan membunuh korbannya. Jika mereka melakukan perlawanan dari sekian banyak mencuri, berapa kali mereka tertangkap oleh warga sekitar tempat tinggal saya. Pada saat mereka tertangkap, tak jarang pula mereka dihakimi oleh para warga. Para warga sendiri sebenarnya sudah sangat resah dengan adanya tindak pencurian tersebut. Para warga juga menyayangkan tindakan aparat yang dirasakan tidak memberikan efek jerah kepada para pencuri, sehingga mereka nekat melakukan aksi pencurian lagi. Dalam beberapa kasus pencurian, para pencuri dihakimi masa sampai babak belur, dan mirisnya beberapa dari mereka mengaku melakukan tindak pidana pencurian untuk menyambung hidup, untuk membiayai kehidupan mereka dan keluarganya sehari-hari. Para pembegalan pun sama, mereka kerap melakukan aksi pembegalan di jalan yang tidak jauh dari rumah saya. Mereka juga tidak segan-segan untuk membunuh para mangsanya. Mereka juga tidak takut terhadap hukum, karena juga aparat tidak memberikan juga mereka efek jerah, sehingga mereka masih tetap melakukan aksinya seperti yang baru-baru ini terjadi. Ada seorang laki-laki yang menjadi korban pembegalan. Pada saat terjadinya pembegalan, laki-laki tersebut ditodongkan senjata tajam ke arah dirinya. Sontak saja laki-laki tersebut ketakutan memberikan kendaraannya kepada pembegal tersebut. Beruntungnya aksi pembegalan tersebut diketahui warga sekitar rumah saya. Dengan cepat mereka mengejar pembegal. Naasnya pula, pembegal tidak sempat melarikan diri karena sudah dikepung oleh warga. Meskipun para pembegal membawa senjata tajam, para warga tidak takut dan berhasil menangkap dan mengamankan para pembegal tersebut. Solusi dari saya
Mereka melakukan tindak pidana pencurian dan pembegalan dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin tinggi, dan untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari, mereka terpaksa melakukan tindak pidana pembegalan dikarenakan susahnya mencari pekerjaan, kebutuhan hidup, serta minimnya pengetahuan akan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Menurut saya sendiri, solusinya ialah mereka para pelaku tindak pidana itu dibina sesuai dengan keahlian mereka, sebab dengan cara seperti itulah yang diharapkan bisa mengubah pola pikir mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk mencari pekerjaan yang layak dan halal bagi mereka. Harapannya juga mereka bisa menjauhi tindak pidana agar mereka tidak kembali lagi ke dalam tahanan. Tindak pidana yang sering terjadi di Lampung Utara dan bagaimana cara pencegahan dan solusi dalam mengatasi tindak pidana tersebut. Sering kita dengar bahwa di Lampung Utara banyak terjadinya tindak pidana pembegalan. Dengan minimnya lapangan pekerjaan, kurang kuatnya aturan hukum yang berlaku, semakin naiknya akan kebutuhan hidup. Tidak sedikit orang melakukan tindak pidana pembegalan dengan harapan bisa membiayai kehidupan mereka dan keluarga mereka sehari-hari. Bahkan tidak jarang juga kita menemukan beberapa kasus pembegalan yang sangat amat sadis. Korbannya dihabisi nyawanya, harta bendanya diambil, dan mayatnya dibuang. Itu merupakan tindak pidana yang sangat amat sadis dan menurut saya sudah melanggar hak asasi manusia. Para pihak berwajib juga menurut saya masih kurang maksimal dalam melakukan patroli, melakukan razia di jam malam. Setelah juga masih ada beberapa kampung yang masih belum mengadakan kegiatan siskamling. Pencegahan dan solusi dari saya. Menurut saya, acara pencegahan yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya keamanan diri sendiri dan sekitar. Dan juga cara pencegahan lainnya ialah dengan memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana pembegalan, serta juga pihak berwajib lebih intens lagi dalam melakukan patroli pengamanan dan razia pada saat malam hari. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.